Assalamualaikum. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas salah satu diagnosa keperawatan ya teman-teman ya. Gue di sini akan coba bantu lo ya bikin nyusun diagnosa keperawatan. Salah satunya pakai buku ini ya, Dungus ya. Ini dulu buku legend ya. Ini zamanku gue pakai buku ini Dungus. Ya cuman sekarang ada SDKI, ada SLKI. Nah sekarang harus pakai ini katanya. Ya cuman ya kita nggak perlu banyak ngomong lah teman-teman. Kita pakai buku ini ya, tapi nanti nyari diagnosanya pakai ini teman-teman, sama ini dua buku ini soalnya gampang teman-teman ya, gampang banget nyari pakai buku ini ya. Nah langsung aja ya, kita pertama mau ngebahas tentang diagnosa apa nih yang enak apa ya. Kayaknya dari pertama ya teman-teman ya, ini paling enak kayaknya kita ngebahas hipertensi ya teman-teman ya, masalah kardiovaskuler ya. Hipertensi diagnosanya apa aja sih yang muncul? Yuk kita teman-teman kita buka halaman 39. Nah ini dia hipertensi ya teman-teman ya, halaman 39. Ada apa aja teman-teman diagnosa yang muncul pada pasien hipertensi ya, kita lihat. Nah ini dia, salah satunya adalah curah jantung ya, diagnosa keperawatan curah jantung, penurunan atau enggak resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung ya. Nah ini pokoknya penurunan curah jantung. Terus teman-teman kalau ada pasien hipertensi bisa ngangkat apa lagi? Bisa juga angkat intoleransi aktivitas ya. Tapi intinya tergantung kondisi pasien ya teman-teman ya. Bisa angkat lagi, angkat apa lagi? Bisa angkat diagnosa keperawatan nyeri ya, nyeri akut atau sakit kepala. Terus bisa apa lagi? Bisa juga angkat nutrisi. Bisa apa lagi? Bisa angkat coping individual ineffective. Nah, itu masalah-masalah yang pada pasien hipertensi. Apalagi diagnosa perawatan kurang pengetahuan ya. Udah banyak banget nih diagnosa sebenarnya. Ya, terus apalagi? Bisa angkat apalagi ya? Kita cari dulu teman-teman. Udah itu aja teman-teman. Ya, untuk hipertensi itu aja. Ya. Untuk hipertensi cukup curah jantung teman-teman, penurunan curah jantung. Terus apalagi tadi, nyeri akut ya yang bisa kita ambil ya. Terus ada nutrisi ya. Nah sekarang langsung ya teman-teman ya, curah jantung ya, diagnosa penurunan curah jantung. Ini diagnosa awal ya, hipertensi udah pasti ini, hampir ini teman-teman diagnosanya ya. Langsung aja teman-teman kita cari buku SDKI ya, nyeri ya teman-teman ya, penurunan curah jantung bukan nyeri ya. Sekarang kita bahas penurunan curah jantung teman-teman. Kita cari di SDKI penurunan curah jantung tuh bacaan diagnosanya apa yang paling benar teman-teman. Oke ya, nah ini dia langsung ketemu penurunan curah jantung ya, penurunan curah jantung halaman 34. Halaman 34. Oke, halaman 34 mana nih? Nah ini dia teman-teman, penurunan curah jantung ya, penyebabnya ya bisa perubahan irama jantung, perubahan frekuensi jantung ya. Berarti teman-teman penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Bisa juga penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload atau enggak perubahan afterload. Tergantung ya teman-teman ya, tergantung pasien teman-teman nih penyebabnya yang mana gitu ya. Jadi ntar teman-teman cari aja tulisnya diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan ya, kalau tentang kontraktilitas jantung ya berarti teman-teman penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas jantung teman-teman gitu. Waduh sorry nih, copot tripod ya. sebentar, bukan tripod ya, ini pengeras suaranya. Nah terus apalagi biasanya yang bisa dilihat ya, DODS nya ya teman-teman. Lihat aja nih di buku SDKI nya tuh ya, objektif subjektifnya apa tuh teman-teman bisa lihat ya. Misal pasien kalau subjektif apa yang dikatakan pasien ya, mana sih ya, ya nih tuh pasien mengatakan cepat ngos-ngosan gitu aja lah, pokoknya sesuai kondisi pasien lu ya teman-teman ya. Langsung kita lihat intervensinya. Tadi udah dapet ya, pokoknya penurunan curah jantung berhubungan dengan, lu pilih salah satunya. Oke, kalau di buku ini udah tuh penurunan curah jantung ya berhubungan dengan misalnya peningkatan afterload. Sebenarnya sama aja atau enggak vasokonstriksi
Ya sama aja sebenarnya. Nah, intervensinya apa aja yang lu bisa dapat dari penurunan curah jantung? Nah, ini dia teman-teman. Ya, mandirinya pantau tanda tanda vital ya. Ini bukan nih, pantau tanda ukur pada kedua tangan paha untuk evaluasi awal. Gunakan ukuran mindset yang tepat dan tekniknya. Nih gua nggak kurang ngerti nih. Nggak usah pakai yang ini teman-teman. Yang gampang-gampang aja. Kayaknya kita lihat pakai SIKI teman-teman. Penurunan curah jantung ya teman-teman ya. Kita cari penurunan curah jantung. Mana nih penurunan curah jantung? Oke teman-teman ya, ketemu nih penurunan curah jantung halaman 488. Kita lihat ya, intervensi keperawatannya apa aja nih penurunan curah jantung. Halaman 4 berapa tadi? 488. Oke teman-teman, nah ini dia. Waduh, penurunan curah jantung. Nih halaman 489 ternyata nih 488 mah ini. Ya, nih intervensi utama perawatan jantung ya. Mana intervensi ya? Wah, ini gua nggak ngerti nih bacanya gimana teman-teman. Nah, ini gue kurang paham ya kalau yang buku sekarang ya. Nih ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh ada intervensi COD manajemen, insersi intervena, konsultasi. Waduh, tarlu. Ya karena gue bingung ya, kayaknya nih kita salah ya teman-teman ya. Pas gue lihat di daftar isinya ternyata ada nih intervensi perawatan jantung di halaman mana ya? Perawatan jantung. Nah nih halaman 317 ya. Dia minta kan intervensi utama perawatan jantung ya. Di halaman 489 nih yang penurunan curah jantung. Nah intervensinya ada di halaman berapa tadi? 317 teman-teman, perawatan jantung. Kita buka halaman 317. Nah ini dia. Nah nih teman-teman, langsung aja tulis intervensinya ya. Nah nih tuh ya teman-teman, kalau males baca dengerin gue, di pause aja terus tulis nih ya. Observasi, tindakan observasinya, identifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung ya kan, dyspnea, kelelahan, ada udem kah ya. Terus identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung, monitor tekanan darah ya, monitor intake output cairan, monitor berat badan ya. Tuh teman-teman bisa pause aja ya. Nih kalau nggak kelihatan gue deketin tuh ya. Terus apa lagi nih, monitor EKG 12 sadapan ya, 12 lead maksudnya ya. Monitor aritmia, monitor nilai laboratorium. Nah terus terapetiknya apa nih, posisikan pasien semi fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, berikan diet jantung yang sesuai ya. Ada diet jantung 1, 2, 3, 4. Teman-teman belajar sama orang gizi ya di rumah sakit itu ada biasanya. Gunakan stocking elastis atau pneumotik intermittent sesuai indikasi ya. Stocking elastis itu biasanya kalau penurunan curah jantung kaki yang odem tuh biar aliran balik darahnya biar cepet ya. Kita nggak ngebahas itu ya teman-teman ya, panjang kali lebar ntar. Terus fasilitasi pasien dan keluarga, modifikasi gaya hidup tuh intervensinya. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. Berikan dukungan emosional. Terus ada lagi nggak nih teman-teman? Wih masih panjang teman-teman. Ya, ini ada lagi edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Ya sesuai toleransi itu nggak boleh berlebihan ya teman-teman ya, sesuai anjuran dokter. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap ya, berhenti merokok, ajarkan pasien. Ya ini teman-teman bisa di pause aja ya. Nah udah nih kayak gini teman-teman ya. Terus ada juga perawatan jantung akut ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya intervensi boleh teman-teman tulis semuanya ya, tapi ya menurut gue pribadi teman-teman yang nulis intervensinya yang apa namanya sesuai pasien aja, misalnya yang bisa diimplementasiin gitu ya. Walaupun intervensi ini kan hanya rencana ya, boleh sih teman-teman tulis aja nih menurut gue yang teman-teman perlu tulis ya. Monitor TTV, monitor saturasi oksigen, monitor intake output, monitor EKG, apalagi monitor nilai jantung ya, elektrolit ya, dan lain-lain. Terus apalagi terapeutik, posisikan pasien semipolar, berikan diet jantung, berikan terapi relaksasi, berikan dukungan emosional
Itu aja teman-teman yang udah pasti bisa teman-teman kerjain. Apalagi anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi gitu kan, anjurkan beraktivitas fisik cara bertahap, anjurkan berhenti merokok gitu. Nah sekarang kita lihat di buku yang dungus ya teman-teman ya, di buku ini ya. Kalau zaman dulu bikin apa namanya intervensi itu udah ada harus rasional ya teman-teman. Kalau intervensi ya kayak curah jantung nih ya, ini kan pantau TD ya, tindakan intervensi mandirinya pantau TD nih teman-teman ya. Perbandingan dari tekanan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keterlibatan bidang masalah. Bahasanya memang di sini agak berat ya, ini bisa disederhanakan sama teman-teman ya, nggak usah ikutin terlalu bahasa buku gitu. Ini misalnya apa nih yang gue sih kalau biasanya kalau di buku ini yang bahasanya susah atau enggak apa ya, susah dimengerti gitu, nggak gue tulis ya. Misal ini nih yang gampang nih ya, catat edema umum atau tertentu ya, UDEM maksudnya ya. Nah rasionalnya apa mencatat UDEM ya? UDEM dapat mengindikasikan gagal jantung, kerusakan ginjal atau vaskular ya. Nah itu rasionalnya. Terus apalagi, berikan lingkungan tenang nyaman, kurangi aktivitas keributan lingkungan, batasi jumlah pengunjung ya. Apa rasionalnya? Membantu untuk menurunkan rangsangan simpatis ya. Pertahankan pembatas aktivitas ya. Intinya ini sama sih sama yang ini ya. Tadi kalau di sini dia bilangnya apa nih, sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi ya, sama sebenarnya tuh ya. Pertahankan pembatasan aktivitas nih, aktivitas secara toleransi ya, dalam kurung rasionalnya pakai yang ini teman-teman. Menurunkan stres dan ketegangan yang mempengaruhi tekanan darah dan perjalanan penyakit hipertensi. Lakukan tindakan yang nyaman ya, sama juga kan seperti ini ya teman-teman ya, cuman bahasanya doang nih beda sih ya kan. Tuh intinya sama, ini di sini tuh lengkap tuh teman-teman. Teman-teman pause aja video ini ya, baca sendiri. Nah tindakan kolaborasinya banyak nih teman-teman ya. Ini kita yang gede ini buku dungus ya teman-teman ya, buku legendnya zaman gua dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya kolaborasinya ya. Tindakan intervensi, pantau respon terhadap obat untuk mengontrol tekanan darah ya, respon terhadap obat speed yang terdiri dari diuretik, inhibitor, nah gitu-gitulah. Kolaborasi, berikan obat-obat sesuai indikasi ya, contoh diuretik. Apa sih biasanya di rumah sakit biasanya dapat apa sih ya, hipertensi dapat ini apa namanya, furosemid gitu-gitu, itu kan diuretik ya teman-teman ya. Tuh diuretik buat apa emang ya? Nih diuretik hemat kalium ya, dapat diberikan dalam kombinasi dengan diuretik untuk meminimalkan kehilangan kalium ya. Ini udah ada teman-teman kalau di buku ini ya. Jadi kalau ngarang ASCAP tuh sebenarnya sesuaiin aja kondisi pasiennya teman-teman gitu ya. Terus kalau teman-teman mau ngangkut nyeri ya, sebenarnya kalau pasien yang nggak nyeri ya, sebenarnya penurunan curah jantung itu sebenarnya bisa nyebabin nyeri teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan angkat diagnosanya tuh nyeri duluan ya. Dia tuh pusing gara-gara penurunan curah jantung. Sebenarnya kalau penurunan curah jantungnya udah teratasi ya, sebenarnya nyerinya juga nggak akan timbul teman-teman. Harusnya sih begitu ya. Ada di patofisiologinya, cuman di sini gue nggak ngebahas ya, karena gue juga udah pusing teman-teman belajar ginian. Dah gitu aja teman-teman ya. Paling nanti implementasinya tuh sesuai intervensi ya. Kita balik lagi ke buku ini teman-teman ya, ke buku SIKI ya, standar intervensi ya. Implementasinya nanti apa sih? Kan teman-teman tadi udah nyatet ini ya. Misalnya kalau teman-teman dinas pagi ya, memonitor tekanan darah ya, udah berarti kan kalau yang tadi diintervensi rasional, berarti kalau diimplementasi itu respon ya. Teman-teman tulis aja ya, tadi kan berapa tadi tekanan darah ya, teman-teman tulis misalnya 150/90 jam berapa. Oke, itu responnya. Terus memonitor intake dan output cairan ya, teman-teman hitunglah responnya cairan berapa yang masuk, infusnya apa aja, berapa berapa jam per 8 jam tuh berapa habisnya gitu-gitu. Memonitor saturasi oksigen jam berapa misalnya kan ya, responnya oksigen dalam batas normal 97% misalnya gitu. Monitor EKG 12 sadapan ya, 12 lead ya teman-teman. Nanya aja lah sama kakaknya ya. Terus apalagi, gunakan stocking elastis ya, keluarga belum menyediakan gitu. Udah sih gitu-gitu aja teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk penurunan curah
penurunan curah jantung. Untuk pasien hipertensi ya teman-teman ya. Hipertensi kalau di internet teman-teman lihat pasti nyeri ya. Tapi teman-teman intinya harus tahu patofisiologinya dulu ya. Sebenarnya kalau penurunan curah jantungnya udah teratasi, ya sebenarnya semuanya juga akan teratasi gitu. Karena ya pokoknya ada dah proses perjalanan penyakit. Ya, sekian dari gua video kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau mau beli buku yang gede ini di mana bang? Ya lu WA gua aja atau enggak komen di YouTube atau enggak datang ke Instagram gua Randy Rahmawan 29 ya. Kalau lu bingung belinya di online ya, karena emang di online juga udah jarang yang jual buku ini teman-teman gitu ya. Nanti mungkin bisa gue beliin, lu gantilah duit yang gue kirim ke tempat lu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.